Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan tahullu bihal uqad wa tufarriju bihal kurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, hari ini kita sampai dan disampaikan oleh Allah di bulan Rajab, 2 bulan sebelum menjelang datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Rajab adalah bulan yang pernah terjadi sekali-kalinya, bahkan seumur mungkin dunia ini, bahwa terjadi peristiwa yang luar biasa, diangkatnya sosok manusia ke 7 lapisan langit, bahkan melebihi, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain adalah sosoknya baginda Muhammad SAW yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bulan Rajab ini adalah bulan yang mengingatkan kita akan keluar biasaan, kemukjizatan, dan juga menghiburnya Allah kepada baginda Rasulullah setelah Rasulullah diuji dengan berbagai boikot, berbagai siksaan dakwahnya. Kemudian dihadiahilah peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai penghibur beliau, sampai dipertemukannya baginda Rasulullah SAW. Dalam surah An-Najm itu dikatakan, "Fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha." Begitu dekatnya baginda Rasulullah SAW ketika diangkat melewati 7 lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kemudian begitu dekatnya beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mewahyukan secara langsung kepada baginda Rasulullah perkara kemudian kewajiban 5 sholat yang kemudian hari ini kita melaksanakannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara semua keluar biasaan, kemujizatan, kejadian-kejadian itu, maka sebelum kita berangkat kepada hal-hal yang di luar daripada supernatural, maka di dalam Quran sendiri kita akan menemukan kerahasiaan dari sisi balaghah, yaitu dari sisi ilmu qawaidut tafsir. Maka kita akan menemukan munasabat surah bisurah, yaitu ketersesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya dalam Quran itu yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj itu hanya 2 dalil. Yang pertama adalah surah Al-Isra, dan yang kedua adalah surah An-Najm. Coba kita buka misalnya di mushaf Al-Quran, di surah Al-Isra misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa", sampai akhir daripada ayat pertama. Di surah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, di surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taqu fi dhaikin mimma yamkarun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Yaitu Allah Subhanahu wa taala berpesan tentang sebuah pelajaran kesabaran. Di surah Al-Isra, sebelumnya surah An-Nahl, di akhir daripada surah An-Nahl sebelum meloncat kepada surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menutup di surah An-Nahl dengan pesan kesabaran, sebelum kemudian terjadinya peristiwa Al-Isra. Kemudian di surah An-Najm, di surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat pertama sampai ayat ke-18. Ayat pertama dan ke ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala hal yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana surah Al-Isra, di surah An-Nahl, di akhir daripada surah An-Nahl sebelum meloncat kepada Isra, Allah mengatakan, "Wasbir wa ma sabruka illa billah."
Di surah An-Najm yang menjadi dalil akan dimi'rajnya baginda Rasulullah SAW, ayat pertama sampai ayat 18. Surah sebelum itu adalah surah At-Tur. Di surah At-Tur sebelum surah An-Najm, di ayat terakhir dari surah At-Tur sebelum meloncat kepada bicara tentang Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Di surah An-Nahl sebelum meloncat ke surah Al-Isra, Allah pun berkata, wasbir wa ma sabruka illa billah. Maka di surah An-Najm, sebelum di surah An-Najm, yaitu surah At-Tur, di ayat terakhir, maka Allah pun berkata, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqumu wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berpindah membahas tentang mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ketersesuaian munasabah surah bi surah, adanya ketersesuaian surah dengan surah ini menandakan bahwa sebelum baginda Rasul diisrokan kemudian dimi'rajkan, maka pesan pertama yang Allah titip kepada Nabi kita adalah pesan tentang kesabaran. Begitupun kepada umat muslim, bahwa Isra dan Mi'raj bukan hanya saja berkaitan selalu dengan sholat, tetapi kalau kita membahas tentang kemukjizatan yang terdapat dari peristiwa Isra Mi'raj, maka di dalam Quran sendiri, di dalam mushaf Quran sendiri, maka kita bisa menggali dari sisi kaidah ilmu tafsir, dari sisi balaghah, kita akan temukan adanya kemundas. Dan ini luar biasa, bahwa dan ini adalah keluar biasaan dari sisi kerahasiaan Quran yang bukan disengaja. Saya kira menyusun surah demi surah ini adalah perintah tauqifi, yang dimana perintahnya adalah dari Rasulullah sendiri yang meletakkan ini. Dok hadis surah ba'da hadis surah, dok hadil ayah ba'da hadil ayah. Makanya betapa luar biasanya peristiwa Isra Mi'raj ini, khususnya apa yang kemudian Allah SWT singgung dalam ayat ini, tidak lain adalah pesan kesabaran, selain kemudian setelah itu pesan tentang sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kami selaku pimpinan serta mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darul Ulum Lido dalam rangka memperingati peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, maka kami mengucapkan kullu amin wa antum bi khairin bihululi dzikra Isra wa Mi'rajin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun Anda berada, maka dan siapapun Anda yang memperingatkan Isra Mi'raj ini dengan tujuan mengenang serta memuliakan akan peristiwa Isra Mi'raj ini, insya Allah selama niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka ganjarannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira sekian, terima kasih. Kullu am wa antum bi khairin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.